Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini ada Muhammad Edwin Fauji, saya sendiri Puspada dan Muhammad Anang Maruf. oke, kita dari kelas TI 3808. Oke, kita dari kelompok 9. Kita ke bagian soal yang B. Oke, sebelum ke pembahasan saya bacain dulu soalnya. Kita merupakan lulusan Teknik Industri Telkom University yang memiliki jiwa bisnis yang tinggi. Kita berambisi untuk membangun usaha restoran dengan market share lebih dari 75%. Sebagai langkah awal untuk menggapai cita-citanya, Itok mendirikan Mantap Jiwa Coop yang bergerak di bidang usaha restoran, yang kemudian diberi nama Kenyang di Jalan. Nah, konsep usahanya adalah usaha mobile, sehingga pelanggan merasakan pengalaman menyantap hidangan di dalam bus yang bergerak. Untuk menarik minat pelanggan, Itok berencana untuk membuat paket wisata yang sudah termasuk biaya perjalanan dan makanan. Modal awal itu didapatkan dengan meminjam ke bank. Si Kenyang di Jalan ini cenderung baru, sehingga sebagai langkah awal kita memutuskan untuk beroperasi di sekitar Telkom University. Pembukaan di sekitar Telkom University dimotivasi oleh masih sedikitnya usaha restoran yang mudah diakses oleh mahasiswa dan melihat semakin banyaknya masyarakat yang memutuskan untuk kuliah di TLU ini. Sebagai langkah awal, Itok berencana untuk membeli 1 buah minibus. Itok saat ini sedang kebingungan untuk menentukan jenis minibus yang harus dibelinya, mengingat saat ini terdapat berbagai macam merek yang beredar di pasaran dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Setelah melakukan survei ke berbagai macam dealer, Itok mengerucutkan pilihan ketiga merek minibus dengan spesifikasinya sebagai berikut. Bisa dilihat. Masing-masing jenis bus akan memerlukan perawatan setiap bulannya. Biaya investasi bus akan dipengaruhi oleh jenis bus yang dipilih oleh Itok dan harga bus tersebut. Umur hidup masing-masing bus adalah 10 tahun. Saat ini Itok mempekerjakan 2 orang koki, 3 orang waiter, dan 1 orang driver. Diketahui pengeluaran yang diperlukan adalah sebagai berikut. Gaji koki biaya per bulannya 8 juta per orang. Gaji waiter 3 juta per orang. Gaji driver 3 juta per bulan. Harga bahan bakar 9.500 per liter. Biaya operasional 3 juta per bulan. Investasi peralatan masak 50 juta. Dan biaya bahan makanan dan minuman 40 juta per porsi. Nah, dalam 1 hari KDJ akan menjadwalkan 2 keberangkatan dari Dayakolot dan 2 dari Merdeka. Rencananya Itok akan berhenti di beberapa spot di kota Bandung untuk menaikkan pelanggan. Data jarak antar spot adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri. Terus Mantap Jiwa Coop menggunakan jasa konsultan PT Surya Wanadri Analisis Group dan membayar sebesar 15 juta untuk melakukan analisis pasar. Dari data PTSW diketahui data total demand dari jenis usaha yang akan dilakukan itu adalah sebagai berikut. PT SWAG memprediksi bahwa pada saat weekday maupun weekend Mantap Jiwa Coop akan memegang 40% dari market share, sehingga demand Mantap Jiwa Coop akan sangat dipengaruhi oleh rute yang dilaluinya. Apabila jumlah demand per harinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam 1 hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi. Namun apabila demand per harinya lebih besar dari kapasitas kursi yang tersedia, maka akan ada demand yang tidak terpenuhi. Saat ini tarif untuk usaha sejenis adalah 110.000. Sebagai tim konsultan, saudara diminta Itok untuk menentukan jenis bus dan rute yang harus dilalui oleh bus tersebut agar dapat meminimumkan harga jual per kursi, sehingga usaha Itok memiliki harga yang bersaing
jika diinginkan margin keuntungannya adalah 150%. Nah, sekarang saya akan menjelaskan elemen struktur. Nah, setelah dibacakan soalnya, terdapat elemen strukturnya. Tuh mantap jiwa kok. 2 pemilik bisnis, restoran kenyang di jalan, konsumen, dealer, minibus, koki, waiter, driver, bahan bakar, konsultan dari PT SWAG, armada, kapasitas penumpang, bahan bakar, tempat keberangkatan, rute, bank, pesaing, dan analisis pasar. Dan kemudian elemen prosesnya adalah 1. Proses perawatan bus, proses pembangunan usaha, proses pelayanan, proses pemilihan minibus, proses pemilihan rute, proses pembuatan makanan, proses survei, proses pemilihan jasa konsultan, proses pemilihan bahan baku, proses pemilihan bahan bakar, proses analisis pasar, proses pengajian karyawan, proses peminjaman modal ke bank. Untuk relationship, 1. ITOK dengan proses pembangunan usaha sama dengan ITOK berambisi untuk membangun usaha restoran dengan market share lebih dari 75%. ITOK dengan proses pembelian bus bisa membeli 1 buah minibus. ITOK dengan proses peminjaman sama dengan peminjaman di bank. Jenis armada dengan harga rental per tahun sama dengan setiap merek minibus dengan spesifikasi harga yang berbeda. Terus jenis armada dengan biaya servis sama dengan setiap merek minibus dengan spesifikasi harga servis yang berbeda. ITOK dengan proses pengajian dengan penjumlahan dari total gaji koki, waiter, driver. Terus ITOK dengan proses pemilihan mobil dengan jumlah 1 mobil yang dibutuhkan dari 3 alternatif yang ada. Dan terakhir ITOK dengan proses pemilihan rute dengan menentukan jarak terpendek yang nantinya akan dilalui. Selanjutnya saya akan menjelaskan trade-off. Yang pertama, apabila jumlah demand perharinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam 1 hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi. Namun apabila demand perharinya lebih besar dari kapasitas kursi yang tersedia, maka akan ada demand yang tidak terpenuhi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki sistem. Jadi di hierarki sistem ini ada narrow system, wider system, sama environment. Di dalam narrow system itu ada Mantap Jiwa Corp sebagai perusahaannya. Di wider system ada konsumen, dealer, supplier. Terus di environment ada pesaing. Nah, berikut adalah influence diagram. Jadi untuk menemukan minimum harga jual, jadi pertama dari rute ada demand per hari, di demand per hari itu ada weekend sama weekdays. Terus di demand ada kapasitas penumpang, lalu pendapatan, ada juga di biaya beli bus, biaya perawatan, biaya rental, biaya produksi, biaya investasi, jenis bus, biaya jabatan, sama pengeluaran. Itu ada di jenis bus. Selanjutnya pemodelan sistem. Jadi dari soal kita mendapatkan minimum harga jual dibagi kursi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Lalu pendapatan sama dengan demand, pengeluaran sama dengan biaya TK dibagi jabatan ditambah biaya produksi. Lalu biaya produksi sama dengan biaya beli atau biaya beli dibagi bus ditambah biaya perawatan
tambah biaya rental dibagi tahun ditambah biaya investasi. Lalu ada biaya TK sama dengan jumlah TK dikali gaji TK. Selanjutnya berikut ada risk picture. Jadi mantap jiwa Corp mempunyai konsultan PT SWAK. PT SWAK bertugas untuk mencari minimum biaya. Mantap jiwa Corp minjam modal dari bank dan dia punya pesaing. Mereka punya problem yaitu di bus sama di rute. Nah, bus tersebut ingin dibuat restoran. Lalu bus tersebut ada 3 jenis. Nah, dari 3 jenis itu untuk dicari mana yang hemat bahan bakar dan kapasitasnya bisa menampung banyak orang. Untuk rute, masalahnya ada di rute-rute mana yang harus dilewati. Oke, sekarang stakeholder itu pertama ada problem owner, yaitu Ito sebagai CEO dari Mantap Jiwa Corp. Nah, problem usernya itu sama Ito sebagai CEO Mantap Jiwa Corp. Problem customer itu konsumen dari Mantap Jiwa Corp, dan problem analisnya itu konsultan dari PT Surya Wanadri Analysis Group. Nah, terus selanjutnya tuh ada elemen masalah. Decision makernya itu Ito sebagai CEO Mantap Jiwa Corp. Decision objektifnya itu tujuan, menentukan jenis bus dan rute yang harus dilalui agar dapat meminimumkan harga jual atau si kursi itu. Nah, performance measure-nya itu ada harga jual per kursi. Terus control input, rute yang harus dilalui, decision kriterionnya minimasi harga jual per kursi. Terus input atau alternatif course-nya itu jenis bis dan rute yang dilalui. Konteksnya itu Mantap Jiwa Corp. Terus selanjutnya ada pembahasan untuk soal hitungannya. Jadi di sini kan udah ada nih soalnya, ada alternatif, nama armada, kapasitas, konsumsi bahan bakar, harga. Kalau misalkan dia beli bisnya sama dia rental per tahun. Terus ada juga biaya servis per bulannya. Nah, terus juga ada tabel pengeluaran. Nah, di sini tuh ada gaji koki, gaji waiter, gaji driver, harga bahan bakar, biaya operasional, investasi peralatan masak yang umur hidupnya 2 tahun, dan biaya bahan makanan dan minuman. Harga-harganya udah tertera semua. Terus selanjutnya ini ada rute. Nah, rutenya tuh ada 11 ya, dari sama demand-nya. Jadi itu ada demand pas weekday sama demand pas weekend. Ini tuh pertama kan diketahui tuh pemilihan alternatif minibusnya. Dari harga bensin sama dengan Rp9.500 per liter, sama jarak itu 33 km ditempuh yang per hari. Terus pertama ada yang alternatif pertama dengan armada Xenia K410. Itu ada dia konsumsi bahan bakarnya itu 3 km per liter. Kapasitas dari armadanya 28 orang. Jadi kalau dihitung pengeluaran bahan bakarnya itu jadi kan rutenya itu yang dipilih 33 km dibagi dengan konsumsi bahan bakarnya yaitu 3 km per liter. Terus habis itu jadi itu sama dengan 11 liter dikali 9.500, yaitu harga bensin. Jadi dia itu bakal mengeluarkan 104.500 per hari. Terus di Travego itu konsumsi bakarnya 1,5 liter per kilometer. Terus ada kapasitasnya itu 20 orang, jadi pengeluarannya itu sebesar 209.000 per hari. Euroliner itu pengeluarannya akan sebesar 156.750 per hari. Nah, jadi kalau misalkan dilihat harga bahan bakar yang termurah tiap harinya tuh dengan armada Xenia K410. Lalu ini ada perhitungan juga dengan jika Mantap Jiwa Corp merental per tahun, maka Xenia K410 itu akan mengeluarkan sebesar 358.642.500. Nah, sementara kalau misalkan dia beli Xenia itu dia mengeluarkan 259.092.500. Kalau pakai Travego dia bakal mengeluarkan biaya rental itu sebesar 276.535 276.535.000.
Kalau pengeluaran belinya itu 201.285.000. Euroliner pengeluaran rentalnya itu 279.063.750. Lalu kalau dia beli 207.213.750. Maka ini juga ada perhitungan biaya servis per tahunnya. Kalau Xenia K410 itu totalnya 391.642.500 itu kalau di rental. Kalau beli dengan biaya servis dia mengeluarkan 292.092.500. Sementara kalau Trafego jika rental dengan biaya servis maka 296.371.000 yang dikeluarkan. Sementara kalau beli dengan biaya servis 221.121.000. Lalu Euroliner pengeluaran rentalnya itu 301.863.750 dan pengeluaran beli dengan biaya servisnya 230.013.750. Maka didapatkan kesimpulan seperti ini. Dapat dilihat dari penilaian yang tadi, untuk setiap tahunnya bus dengan nama Armada Trafego memiliki pengeluaran biaya terendah baik dengan cara rental maupun beli. Jadi alternatif bis terbaik adalah Trafego menurut kelompok kami. Pemilihan rute itu jadi kita bikin singkatan supaya lebih mempermudah perhitungannya sama lebih mudah untuk analisisnya. Ya seperti yang bisa dilihat ada Dayakolot, Kebun Kelapa, Buah Batu, Masjid Agung, Soekarno-Hatta, Perintis Kemerdekaan, Pelajar Pejuang, Braga, Moramdan, Merdeka, dan Karapitan. Lalu kita menggunakan WinKSB di sini. Kita input data-datanya dan jarak-jaraknya. Lalu minimal distance-nya seperti yang tadi sudah kita hitung itu 33 meter dari Dayakolot ke Merdeka. Jadi rute yang terpilih itu dari Dayakolot ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta ke Muhammad Ramdan, dari Muhammad Ramdan ke Kebun Kelapa, dari Kebun Kelapa ke Masjid Agung, lalu ke Perintis Kemerdekaan, lalu yang terakhir ke Merdeka. Dengan total minimum jarak adalah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah 7 tambah 3 yang hasilnya adalah 33 km. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.